apa nih? Nggak seru be kayaknya di sini kok. Tidak, masalahnya aku nih lagi nunggu kawan-kawan. Katanya janjian. Oh iya 25 Agustus. Iya, janjian di depan sini memang di daerah sini kan. Nongkrong rame-rame rencananya. Cuman kok tidak ada orang janjian ini. Yo, Pak. Siapa itu? Enggak tahu orang kayaknya dia pakai baju dinas sumpah. Awak enggak kenal lu siapa? Mungkin dia kenal situ. Anjing belok lagi dia. Tunggu bang, jangan dimatiin bang, jangan dimatiin bang. Awak enggak tahu tuh siapa bang, serius. Nah, kalau ini Masuk lagi ke kantor. Masuk. Janjian, katanya janjian mau ketemu di sini. katanya lagi rame janjian ketemu sini. Tapi tidak ada nampak orang-orang. Sepi nih. Apa jangan-jangan? Anjing ada telepon. Bentar lu. Halo. Jadi tidak ketemu sini? Kawan-kawan yang lain? Hah? Lagi ada proyek? Ada proyek nih. Proyek oligarki. Lagi ada kami berdua lah di sini. Ayolah, tai. Nggak jadi nih. Yalah. Orang tuh apa lah bagi-bagi proyek nih. Kok kita enggak dapat? Nggak jadi nih. Ya, di nongkrong di sini rame-rame sibuk proyek semua. Mulu. Kabur. Balik lah dah. OTS obrolan tanpa PKI lagi no PKI ini BPKI lah karena cinta jauh tipis mah Pak dia pernah masuk lama cinta juga titis awak kampus mama menyipak Pak apa ada ikut ya tidak pernah masuk Itu apa kopi di situlah tuh. Bagas nih minta ini. Hah? Agak dipengen gimmick kopi. Bajingan, kita ngomong gimmick nih, ini sudah online. Oh sudah on. Makanya kan dikat dulu kan. Nggak usah pakai crop top juga. Jangan di crop top di. Agak 57. Ya itu. Tapi awak akan tetap keke. Ini soalnya kan ada 9 tuntutan rakyat kan. Dan setelah awak ngupload awak di situ tadi dan awak dewean banyak yang ngatain awak bodoh. Ngapa ya? Ya ngapu ya awak dewean di situ. kaget bahas Bukan, ini lagi bahas aja. Kok kayak kapan mulai lo? Lul, itu udah play Lul. Cuk, gimmick gitu belum selesai. Jadi kayak gitu bang. Jadi kayaknya makanya kok asik nih yang gitu. Bangsat memang nggak bilang. suasananya yang Tapi kita nongkrong tadi udah asik lah. Iya, Kami nongkrong tadi berdua tadi udah asik. Makanya kami ajak. oh gitu Kami ajak Angkola. suasananya yang menyebut Pak Adi bodoh itu Inyo yang bodoh Nah ini yang bodoh. Oh, Lap dulu kamera tuh. Sudah. Sudah. baiklah Nah, kau mau curi gimmick gitu. Oh. Lama tadi. Oh ya sudah. Itu kan bisa tadi edit gimmicknya. Gimmicknya kok enggak ada gimmick yang namanya gimmick itu enggak tahu penonton. Ya. Oh, orang ini sedang gini ya. kan bisa dikat gitu kan Bro yang mau kita obrolin kan memang gimmick mereka bro. masih ada kayak baju titis jadi kan Nggak dong. Ya itu kayaknya pas kok kata Wak. Dia tau bilang kan kayaknya kalau kita dua beda puas kan. Kita bawa pemberontak sih kok lagi yang bilang. Iko lah pemberontak sih kok lagi kok. saya bukan pemberontak Seorang musisi yang mencoba makar. Ditembak di tempat aja. Makar, separatis. Macarena Mozzarella Menyuarakan pemberontakan bukan menyuarakan isi hati Ada itunya. apa gua? Coba. Itu ada tukang lo. Belum penuh nih, belum selesai podcast. Duh, sampai penuh. Kosong ya. Ini kosong ya. Nah. harus nampak kan
Arwah terbaru ya. Arwah terbaru. Jadi kita nongkrong tadi itu kan udah asik berdua kan. Kayak mana menurut Pak Adi tadi? Tidak asik Pak ya, seharusnya ada suara-suara kan. Tadi soalnya ada telepon kan. Kami lah dapat proyek semuanya katanya. Jadi kami tidak ikut ngumpul katanya kan. Orang lah janjian rame-rame. Lah janjian kan kita janjian kemarin tuh apa tanggal 25 kita ngumpul yuk. Rencananya kan nak nongkrong. Cuma lah kami berdua ke sana tadi, yang lain lah dapat proyek. Kiroi tadi lagi istirahat main zuhur orang tuh. Rupanya lah bagi-bagi proyek. Berarti yang patriot tuh kalian berdua. Nggak, kami harusnya kalau tahu bagi proyek kami hadir juga pas bagi-bagi proyek. Ya soalnya kan cuma nasi bungkus. Ya. Nah, itu mah. Ya yang lain tuh pengkhianat lah. Ya itulah tadi itu. Apa kayak mana keadaan kini nih kok? Kacau. Gitu. Abang kayak mana gini kok? Nggak ada nonya. Abang nak minta pele. Dah anjing kamu lah kebiasaan ada anjing. Mau pakai angku. Apa kebiasaan Ada dia? bean steak angku. Kau gak potek wah. Jadi anak cucu. Kok nanda orang-orang jauh apa dong? Anjing tuh seuzon gitu dengan orang-orang. Antek siapa nih yang maling motor aku nih gitu. Nggak orang-orang jauh apa dong kan? Itulah apa. Jadi kita tuh kan kini kok satu orang kan udah tumbang. Kan sebenarnya itu kan beban negara. Iya. Oh masih itu yang dibahas. Iya betul. Ini kan demo kan demo. Awak ngumpul-ngumpul kan. Sekarang terlepas dari beban negara. Kalian berdua yang jadi beban negara. Itulah. Awak free ini kan, free man. Seko kan sudah ditumbangkan. Ya. Nah, ini kita berdua kapan lagi ditumbangkan Nah, ini? sebelum itu kasih tahu dulu Bang. Ada 9 tuntutan di agenda nongkrong tanggal 25 Agustus nih Bang. Ya. Yang pertama tuh turunkan Prabowo Gibran. Nah, kedua bubarkan Kabinet Merah Putih, ketiga bubarkan DPR RI, keempat gagalkan proyek penulisan sejarah Indonesia, kelima seret, tangkap dan adili Fadlizon karena tidak mengakui adanya pemerkosaan pada tahun 1998. Keenam tolak RKUHP. Ketujuh menuntut transparansi gaji anggota DPR sebab berasal dari uang rakyat. Kedelapan batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR yang 3 juta per hari itu. Dan kesembilan gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Nah itu yang agenda kawan-kawan nak nongkrong tadi itu tapi tidak jadi. Apa tadi yang ke bubarkan apa tadi? Kabinet Merah Putih. Bukan. Bubarkan Kabinet Merah Putih. Nggak, DPR apa? Bubarkan DPR RI. Maksudnya bubarkan DPR RI ini itu sampai ke DPR kabupaten nggak? Ya kalau pusat Kalau nggak pusat ada, bubar tuh ngapain bubar. lah di daerah ada kan ada. Iya, kalau kami tadi itu salah nongkrong kan. Oh, berarti tongkrongan kita betul tadi itu. Kita tuh betul ke situ. Yang lain enggak kan. Yang lain enggak tahu. Entah enggak tahu, entah ini, tahu sama Bang. tahu kan. Sebenarnya itu udah di tanggal 25 Agustus. Itu. Tanggal 27 bulan Mei. Tongkrongan kami. Salah tongkrongan. Bukan tongkrongan pecundang itu Kayaknya kita yang salah nongkrong tadi. Kami dari 27 bulan Mei. Aturannya bulan Mei, Bang. Iya sih. Kayak gitu. Jadi Nah itu 9 tuntutan kawan-kawan nak nongkrong. Kabinet tadi. Merah Putih ini apa nih? Kabinet Merah Putih ini kabinet yang susunan si Pak Pres. Oh. Si Pak Pres kan banyak Nah, tuh poin kabinetnya. pertama tadi itu kan tuntutan dari masyarakat umum. Tidak apa-apa lah kalau tidak disensor. Lo lah disensor dah. Kan tuntutan rakyat itu. Iya, betul tuntutan rakyat. Cuman awak kan di Indonesia ngontrak. Nggak usah disensor. Prabowo kan mengizinkan silakan demo. Oh iya, lo setuju pula awak. Prabowo sudah mengizinkan silakan. Tahun 2016 dia nge-tweet kayak gitu. Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Nah, dan bentuk ekspresi. Betul. Podcast bagian demokrasi juga. Bagian lah. Bagi kan suara tidak dibungkam di sini. Emang abang kayak Au. kan enggak kan, enggak disensor kan. Itu berarti kayak ini nih. Yang abang tanya nih. Apa seberapa pentingnya aksi massa itu nih? Penting aksi massa. Kalau enggak tuh FIS enggak buat gugatan rakyat semesta, Pak. Asik. Itu pis itu apa lagi? Pis apa? FIS
Grup band Fish. Oh band. Wait, cuk. Slang. Tidak. Masalahnya kan ya tidak ada dengaran nih kayak gitu. Fish. Office tuh band. Kan ada tuh lagunya Gugatan Rakyat Semesta. Aksi massa itu penting. Penting ya? Penting. Seberapa penting? Kayak mana? Kok bisa kau bilang itu penting? Nah, kayak mana gua? Coba jelasin dulu. Karena menurut Alkitab, Kayak mana gua? Kayak mana? Coba dari kau dulu. Aksi massa itu penting, Bang. Karena aksi massa itu kan merupakan salah satu bentuk ekspresi kan. Dan ekspresi ini kan di dalam demokrasi itu kan dibebaskan untuk bersuara kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita berkaca kepada Pati yang dibilang aksi massa tadi itu akhirnya bersuara kan. Keresahan-keresahan orang itu bakal disampaikan. Yang tidak akan selamat, yang tidak akan didengar itu adalah aksi yang dilakukan sendiri. Ya. Nanti tidak akan selamat. Kalau bertiga? Kayaknya kayak gini boleh. Bisa didengar, bisa Boleh. Kayak gini boleh kayak gitu. Oh gitu. Ya kan terlepas dari itu yang katanya Nak kopi tak? Podcast kali ini ada ini. Lul. Ada udah. sampai nambah dulu. Ada udah kok. Kopi 3 bang. Oh jadi kau yang belul yang keluar di For Events? Oh, belul For Events. Kok siapa lagi punya ide? Kayak studionya tidak ada prepare soal itu tadi. Baiklah Pak Kapolda, silakan tangkap belul. Kasih jempol dulu. Doai, siapa tahu ini memang dihibahkan untuk jadi studio OTS. Tapi yo, kalau podcast di sini sesudah waktu sholat, karena ini akan jadi musola rumah kan. Karena pas podcast tuh ada sajadah, Al-Quran dan beberapa buku. Background oke. Itu kan pantangin. Itu aksi massa itu penting, Bang. Kalau misalkan ada aksi massa, tidak akan ada suara yang terkumpul jadi satu sepakat, Bang. Terlalu jauh Pak Di. Sebenarnya beko lah masalah aksi massa. Orang dizolimi pasti melawan. Nah itu poin. Paling dasar itu. Paling dasar. Orang dizolimi pasti melawan. Dah bang, slow. Kok menit ke? Prabowo cuma bilang tidak apa-apa kalau aksi. Iya betul. Salah Pak, bukan Kamu baik. Kamu baik. Untung di CapCut tuh ada fitur hilangkan suara. Pak Prabowo presidenku, Mas Gibran wakilku. Hidup Jokowi. Iya. Jokowi lapis ini. Emang Pak. Tigurang mata aja. Jadi, ya kan terlepas itu kan ibu Baru kan lah CPNS podcast kayaknya udah ada nanya kayak mana kenapa bisa namanya CPNS. Dah tuh, kayaknya itu template lah itu. Jadi makna lagu kok apa maksudnya loh? Jadi itu podcaster sampah tuh, tolong lah. iya. Dah ini terus panas kopi nih. Apa ada enggak lagu CPNS yang relate dengan Kondisi sosial sekarang. kayaknya semuanya ada sih. Enggak sih. Nah, Karena pemerintahan Prabowo dan Gibran hari ini sangat amat bagus. Mensejahterakan rakyat, gaji guru disejahterakan, dosen dikasih hak-haknya, DPR beban negara justru sebaliknya kan gitu. Berarti bisnis industri itu kontranya ya dengan Kontra. kondisi sekarang. enak aku kopi kok. Pokoknya di ruangan inilah yang satu-satunya tempat paling demokrasi di dunia ini. Jadi kita bebas berbicara apapun di sini. Betul. Dan Indonesia nggak cocok pakai demokrasi, hancur. Harusnya khilafah. Oh, anjay. Nah, kalau khilafah siapa khilafah yang cocok? Roland lah, siapa lagi? Kok tak ada anak kayak ke fotonya tadi kan. Langsung ya orang. Inilah orangnya. Oh gitu. Bakal ceritanya sama aja.
Wah jadi khilafah korupsi. Kalau misalnya kok, apa angku langsung ditetapkan jadi langsung dikasih waktu untuk menjadi presiden 1 hari. Apa yang angku buat angku? Kebijakan. Kebijakan. Ini sudah kita pernah tanyakan kepada Peri Anjay. Siapa itu? Tapi Mary Anjay bupati. Oh ya bupati, kayak presiden. Ayo. Mensejahterakan rakyat. Ah, Rumah dinas jual. Betul dinas jual. Istana presiden tuh jual. Istana presiden jual. Nah, bagi-bagikan PT Ah. ke masyarakat. Tinggal di rumah mak. Rumah dewek. Ya. Hah? Kan jual ke Singapura. PT-nya tuh rakyat. Iya. IKN-nya apa tanahnya? Kalimantan tuh. Contoh lah. Ciri. Ube, apa? Tidak. Kalau itu Apa bedanya dengan yang apa tuh? Yang jual apa? Timur Leste, yang apa yang nak jual Sumatera? Lah. Apa tibonya dengan yang bedanya yang lepas Timur Leste kalau macam tuh? salah klarifikasi gua. Maaf Pak Prabowo, Mas Gibran maaf. Enggak, bukan dengan orang itu. Oh, bukan orang dengan orang pulau itu kan, Oh, iya. Kalimantan. Maaf Pak kali, Pak Pantan. Tiba-tiba dia nanti. Kok jual pulau? Kan sudah ada presiden sebelumnya yang jual pulau. Hampir. Yang M3? Megawati itu satelit. Megawati. Itu satelit Oh, Indosat. saya Indosat ya. Itu satelit yang dijual ya. Pulau nyaris, Sumatera nyaris dilepas. Iya ya. Nyaris, Sumatera. Ini? Ini rumah saya. Enggak, maksudnya Sumatera nyaris dilepas. Harusnya lepas Sumatera. Waktu itu kan ini kan nutupi hutang dengan IMF. Ya. Lepas kemana kita? Berdiri sendirilah. Ini Enggak lah. Sumatera itu nak udah lepas. dilepas. Itu memberontakan namanya. Sumatera nak dilepas saya tahu, tapi itu ke negara jajahan Inggris. Bisa jadi Singapura atau Malaysia. Mantap bahasa Inggris wah. S-minus senyum. Bukannya kita lebih dekat, kita jauh dari Inggris, Sumatera nih ya. Kita lebih dekat ke negara libur jajah. ya sih. Singapura. Singapura. Kayak itu aturannya Bang. Sampai kan tak jadi tuh. Tapi sepakat tadi kan, Nah, yang dari awal obrolan enggak ada yang disensor. Ya enggak lah kan. itu nge-freeze barusan. Kan kebebasan berpendapat. Iya, iya, kebebasan berpendapat. Awak pun sering dia anak CPNS pantai. Biasa. Ya kali itu tidak sensor. Obrolan anjing biasa saja. Kali Jadi itu kalau udah sensor. ketika Prabowo pantai Gibran anjing ya biasa aja. Enggak ada untung ruginya kan. Yang dicaruti enggak rugi, yang mencarut pun enggak ada untung kan gitu. Kalau kita bilang apa instansinya ya, Iya. itu aman. Kalau personal kan kayaknya Sentimental. sentimental. Bukan instansi dan bukan personal, tapi jabatan. Nah iya, Prabowo as a president. presidennya yang kita bilang. Au 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 au. Gimana tanggapan? Dia memang asuhan bapak, tapi dia udah binatang. Iya betul. Bapak dia binatang. Wois. Bapaknya tukang mabel. Tukang. Iya. Ada mah. Ya kan kayunya kan kayu illegal logging. 10 tahun apa 10 film Indonesia recommended mah. Wah, Nomor satunya itu Jokowi adalah kita. masa iya? Itu ada filmnya? Film. Sebelum film kan ada buku Jokowi Undercover. Hah? Jokowi Undercover. Ada juga. Aduh, penulisnya tuh di penjara, istrinya diperkosa rame-rame. Yo, Serius. Kalau itu awak tak tahu. Itu Kalau serius. itu- Awak tak tahu kalau penulis Jokowi yang awak tahu penulis buku Jokowi Undercover di penjara iya. Betul. Nah, bininya awak tak tahu. Istrinya diperkosa rame-rame. Gila sadis, Cuk. Kasusnya di Jawa. bukan maksudnya itu kok tak ada di ini di publikasi. Bro. Media pantai, TV pantai itu lah kan Metro TV. Kenapa tidak dipublikasi? Ya kau tahu lah power, super power, coy. Itu Siapa aja. pemilik kekuasaan dia punya alat media, badan intelijen. Nah, ngecek-ngecek tembak mati, habis main. Ada. Penguasa tuh ya penguasa tuh ya penguasa. Gitu. Yang berilah hambamu uang. Penguasa Indonesia bangsat. Nah, Maksudnya Bang Satrio, namanya Satrio panggil apa? Bangsat. dia nyerain dia yang bersih dewek. Ini kebetulan penguasanya namanya Satrio kan. Ngapain di saya ragu kalau dia bersih dewek gue. Biar aman. Biar. Biar nak mati kan. Tembak, dor.
Jadi kayak gitu bang. Jadi dari 9 itu sih awak yang paling terhighlight dengan awak sih penulisan sejarah Indonesia yang baru. Semuanya highlight. Kalau di awak pribadi karena bidang awak gitu. Oh iya. Ngapo tuh emangnya? Apa be kesalahan-kesalahan Pak Dizon tuh dalam penulisan sejarah baru tuh? Pertama itu yang dia bilang Menghapus apa tuh? Yang- 98, kerusuhan 98 dihapus. Terusan 98 dihapus. Terakhir itu catatan sejarah Indonesia yang baru itu di bagian Tunggu dulu. Penghapusan? bukan penghapusan, dia kan penulisan ulang. Ya. Penulisan ulang sejarah Indonesia. Jadi aku jelasin dulu. Sejarah Indonesia itu kan ada kitabnya, ada 6 sampai 7 jilid. Nah, itu tuh yang ini nih adalah revisi ke 5 atau keempat. Ya. Nah, kayak gitu. Sebelumnya sudah ada nih. Kami nyebut tuh buku lupa pula lagi. Pokoknya buku lah, disebut buku kitab tuh ada 6 biji. Nah, di penulisan sejarah era sekarang itu tuh terakhir itu ada di tragedi Talang Sari di tahun 1988 atau ya 1989, sorry. 1989. Dan dari 1989 sampai ke 1998 itu udah ada diberitakan munculnya tahu-tahu sudah di era reformasi di tahun 99. Jadi kalau di One Piece itu abad kekosongan. Nah, Oh. jadi kayak tragedi pemberontakan di Semanggi, Trisakti, kerusuhan kerusuhan Mei 98 itu udah ada tuh, udah. Penurunan Soeharto itu udah ada. Yang bakal dihilang ini. Ya, tahu-taunya itu tidak itu ini kan di dalam agenda rancangan ya. Yang Tahu-tahu- penurunan Soeharto kan 98. Iya, itu di dalam rancangan itu tidak dituliskan lagi, tahu-taunya sudah lompat ke tahun 99 di era Indonesia menuju reformasi. Itu satu. Nah, Pak Dizon ini aktivis 98. Apa Dilijon aktivis 98? Wajar dia ngapus. Jangan-jangan dia tersangka waktu itu. Dia kan aktivis. Dia bukan menghapus, Bang. Penjarahan? Bukan, dengar dulu. Dia bukan dia aktivis. Dan dia bukan menghapus, tapi Fadlizon posisinya kan di bagian Kementerian Pendidikan. Nah, Iya. Fadlizon itu dia tidak mengatakan bahwa pemerkosaan yang terjadi untuk etnis Tionghoa di tahun 98 itu tidak pernah terjadi katanya. Karena tidak pernah ada buktinya. Kayak gitu nah. Itu yang dibilang Fadlizon itu tidak pernah terjadi. Sementara kan di bukti sejarah etnis Tionghoa kan memang dihabisin kan, didiskriminasi. Iya, sangat didiskriminasi. Kayak gitu waktu itu. Karena waktu era Orde Baru, mereka tuh punya program apa sebutannya kayak revolusi nasionalisme. Jadi penghabusan identitas ras. Jadi kayak orang etnis Tionghoa, etnis Batak, mereka itu tidak boleh menggunakan marga dan tidak boleh menggunakan nama asli ras mereka. Makanya kalau sekarang abang tengok orang-orang Tionghoa lama itu namanya Eko. Padahal itu nama asli. Dan nama asli itu tuh bawaan dari Orde Baru. Awak pun kan Roland, aslinya Roland Sitompul. Karena Batak dihilangkan. Enggak dong. Masa Batak dulu enggak boleh, Bang. Batak dulu enggak boleh. boleh. Jadi banyak kawan-kawan di Jawa itu yang orang Batak setelah Gilo, lupa saya. Ini sejarah, ini ahli sejarah. Ilmu sejarah, ini ilmu sejarah. Lupa. Jadi saya pendengar begini. Betul kalau saya ini saya Sejarah palsu, sejarah asli. Pak Dizon. Orang Minang sih. Udah awak tuh. Awak. Oh iya. Awak ada saya lihat podcastnya di Ayangek Footage. Iya ada yang upload kan. Kan dia acok buat sini tuh kan. Iya. Nah, jadi di tahun itu orang-orang yang punya marga itu marganya dihapuskan, adat Iya, budayanya dihapuskan, dia fokus ke nasionalisme. Banyak tuh orang-orang yang setelah masa reformasi itu selesai, masa Orde Baru selesai, masa reformasi, anak-anak yang punya suku Batak itu dikirim balik kampungnya ke Sumatera Utara untuk belajar adat budaya mereka lagi. Yang Tionghoa kayak gitu juga dibebaskan lagi pakai nama asli. Nah. Nah, itu ada tuh. Pak Di kan aslinya Chang Song Fat. Awak Cuyun Fat. Kepenakan Dewa kanduang Judi. Jackie Chan. Jackie Chan ada nama asli. Udah. Kahanciang nama asli Jackie Chan. Oh itu yang nak dihapus tuh ya. Iya. Itu ya balik lagi lah kan, kalau di dalam sejarah kan sejarah ditulis oleh pemenang kan. Nah sekarang pemenangnya lagi nulis sejarah. Enggak, pemenang Raja Merisiko. Pemenang. Kota di Winner. Iya bos. Sabar Sarulangun mah salah. Saya sudah. Oh, iya. Pemenang. Oh, pemenang. 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 The Winner. The Winner City. Ada pusingnya kepalaku melihat kelakuan Prabowo Gibran.
Wih, bahaya. Bahaya dangernya podcast kali gue sumpah lah. 4 kali mungkin abang edit pendengaran ini harus didengar 4 kali. Apa siapa tuh apa lagi yang harus dibahas tuh yang harus kita highlight nih? Itu sama ini sih, uang tunjangan rumah. Oh, tunjuk rumah nih yang mana nih? Yang itu yang 3 juta. 3 juta per hari. Oh, 3 juta per DPR. hari. Iya. Itu sih. Kan ada statement kalau ngekos 3 juta tuh dapat apa katanya. Nah, itu juga kan di apunya tuh, di wawancarai itu. Sedangkan ngekos 3 juta, tapi itu kan per hari kan? Kan agak tolol itu. Bukan tolol. Dia ngitung per hari itu tuh. Bang, awak kalau ngekos 3 juta dapat 6 bulan, Bang. Bukan tolol. 3 juta tuh biaya bulanan sekalian isi-isinya, makan, bare, segala macam. Biaya prostitusi bagi laki-laki kan anggota Jopoyo guys. Ikut sih kerja anggota dewan itu. Jopoyo. 3 juta itu Jopoyo ya guys. Iya. 3 juta aja poyo. Tiap hari. Ngating. Mati awak. Bare. Dan yang ini masih Sebenarnya agenda Pak Adi tadi nak bakal terjadi kalau Indonesia bentuk Korea Utara. Ya. Awak hancur kok kan gara-gara media gembar-gembor semua rapat konstitusi bocor ke masyarakat. Nah, Selesai lah awak nih. Banyak. Oh, kok nak sesuai, hancur. Ya, Harusnya tapi itu kan media karena sosial dibatasi. ideologi demokrasi tadi. Betul. Ideologi. Abang lah mantan wartawan. Kalau abang sharing dengan wartawan tahun 98 dulu macam mana? Iya, makanya nak cocok demokrasi khalifah. Nggak cocok. Khilafah. Khilafah. Khilafah, gua. Khalifah tuh siapa? Awak mabuk habis narkoba tadi, sok ganjo, sabu, amer. Ya. Ya sonar narkoba. Oh, iya. Ya gitu. Kan kebebasan pers kan munculnya setelah era reformasi. Orde baru kebebasan pers tidak ada, Bang. Tuh. Ya cuma TPRI waktu itu kan. TVRI dan tiap itu ada laporan presiden kan setiap jam 10 malam. TVRI kan? satu-satunya media. Kayaknya banyak TV. Podcast pun Jadi media kan. jadi media. Semoga podcast kau ditonton yo mahasiswa. Hah, terus ikut lagi itu, Pak. Iya. Kalau ngobrol Sebenarnya itu yang harusnya jadi tema yang akan kita bicarakan malam ini. Kenapa ini kan mahasiswa itu kan punya peran penting. Balik lagi, mahasiswa dulu tidak dimanjakan oleh media sosial. Nah, Sekarang dimanjakan media sosial. Oh, ada demo. Saudara nonton? ya, demonya cuma batas snapgram. Betul. Dan itu kan terjadi juga. Awak berani turun jalan enggak? Story WA, story Instagram. Nah. Enggak berani enggak? Takut mati. Mbak masih muda kan? Nah, kalau itu awak fair, Pak. Fair. Awak fair kalau misalkan orang itu bersuara lewat media sosial. Fair, Pak. Fair. Sangat fair, Pak. Cuman yang awak temukan di situ udah itu gitu. Tapi fair itu bukan Ferry Irwandi, bukan? Nggak, ini kan kebanyakan sekarang orang protes-protesnya viral kayak itu kan. Mungkin enggak di beberapa tahun ke depan. Sekarang ini kan pemerintah takut dengan viral kayak itu kan. Enggak juga. Nggak viral dikit ya kayak apa instansi ada apa viral baru dibenahi, mungkin enggak beberapa tahun ke depan orang sudah persetan dengan viral gitu. Sudahlah bodo amat viral kita. Sebenarnya inilah persetan dengan viral karena di DM Instagram awak masuk petang Nah, ada namanya Arif Rahman. nah, Arif Rahman itu adalah orang yang diancam oleh pejabat yang awak nak tahu. ya. Yang ngirim kok bukan Arif Rahman tapi kawan Arif kok. Nah, Oh iya. Teman saya diancam bang, diancam kenapa kak? Kirim bukti screenshotnya tuh. Diancam dibunuh. Dan Arif nggak peduli, Arif tuh bodoh amat loh kalau mau bunuh sih, saya nggak akan berhenti bersuara aja. Nah itu bilang kan. Nah, fair nyeser kalau tuh media sosial. identitasnya nama Arif Rahman, tanggal lahir 25 Agustus 1999. nah. Kejadian tuh 2 hari sebelum tuh. Terus terakhir, udahlah dek, masa 2 hari lagi ulang tahunmu kematian katanya. Udahlah Kadonya Pak. kematian. Iya, kadonya kematian. Udahlah Pak, masa Indonesia udah 80 tahun merdeka masih hancur-hancur aja. Itu gitu ya. Nah itu fair, awak fair. Kalau lewat media sosial awak fair. Nah. Fairnya apa? Ya sekarang kan media sosial itu kan menjadi jalan baru untuk sebuah Aksi. kan. Ya. Pertanyaannya, ancaman itu kalau masuk undang-undang. Sudah intimidasi. Nah, harusnya pajak yang mengancam itu entah itu pejabat setempat terkait harusnya masuk sanksi.
Ya, orang itu kan dilindungi undang-undang. Nah, orang-orang kayak gitu kadang kan sementara langsung merasa kebal hukum kan. Yang undang-undang siapa? Ya orang tuh lah. Anak anjing galon. Jadi Ya yang seharusnya dibubarkan kan. kasus ya udah usah mulu-mulu lah. Kasus waktu Covid baru naik be lah. Masa nak di screening beda boleh langsung bilang aku anggota DPR lah ngapo? Apa Kan urusan? kan manusia juga kayak gitu nah. Yang kayak gitu. Ingat orasi Prabowo 2030 Indonesia bubar. Kapan? Jauh, ada di media beredar banyak. Ada. Yang lebih lama lagi Gus Dur. Ah. Gus Dur waktu jadi presiden bubarkan MPR, DPR. MPR dulu masih ada. MPR ada lagi. DPR. DPR. MA jadinya tuh. Masa MPR? Majelis Oh masih ada. Bukan MPR, Mante rakyat. MPR masih ada ya? Kok gak terasa kebijakannya sampai gitu? Oh, udah tutup mulut gara-gara duit. Nah, semua yang tutup duit mah diam. Awak pakai duit diam juga, awak ada berkarya ada. Kayak rayu ada pion. Ya, Kayaknya podcast kita nih sampai kita bertiga nganggur dibuat. Pemecatan pertama udah. Iya. Pemecatan kedua, pemecatan ketiga. Ketiga-tiganya masuk penjara. Tangan, tangan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, bunuh. Agak seram. Sampai agak bunuh, seram. jasadnya buang ke laut. Sama kayak Munir kan. Naik flyer dicari Arif Roland. gitu. Diikat kaki, ikat Hilang. tangan gitu kan. Pakai batu. Capak ke laut. Itu Capak ke kayak, laut. kayak gini. cabut bilang dewe anak. Gue seram juga, gue seram gitu. Saya dan Kurniadi akan berhenti ketika sudah beristri. Sedangkan Anda sebentar lagi istri Anda lahiran. Sayangi istri dan anak Anda. Muka saya disensor. Siapa enggak Ketika rencana nama anak siapa? Ada apa? Kais Untuk Kaisang. anak Bang Arif. Ya. Nah, tengok muka bapaknya baik-baik ya. Besok kalau lah besar coba amati lagi 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Nggak penasaran Giginya masih lengkap dah. nama anak siapa? Nama apa kayak disensor baik kan? Blub 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 blub. Woi. Gak susah ya. Apa tuh? Nggak bisa beasiswa ke Amerika, namanya Islam banget. Iya nih. Banyak kawan-kawan awak. Bang, awak nama Muhammad di stop bang imigrasi Malaysia kemarin bang. Betul. Masa iya? Senior awak, Malaysia. teman-teman awak. Di Malaysia tuh bisa. Awak terpisah dari rombongan. Hah. Dipisah dari rombongan dari Tanyo. Ikut tour kata awak, belajar tuh sama rombongan kampus, awak bilang kayak Iya. gitu kan. Tiket pesawat balik nih Ado bilang, nginap di mana di sini ya bilang. Cuman ngoceh be orang tuh. Tak bilang kenapa kok awak Muhammad. Datanglah rombongan kepala tur kok. Apa kan? Balik lagi nyo, baru sudah ngomong, habis itu cabut. Nih gara-gara namanya Muhammad. Dan itu lama kejadian. Senior awak dulu waktu masih kuliah. Islamophobia tuh masih ada bang. Betul. Tapi ini kan di Malaysia. Lah, walau Baru kemarin belum sampai setahun. Saya Bukannya Malaysia itu mayoritasnya juga. kata siapa mayoritas Malaysia? jajan bekas jajan Inggris, overdongkrak. Apa berdongkrak apa Belanda. Apa yang berdongkrak ban pecah? Akan lebih seru kalau podcast kita Blub 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 blub. parang Indonesia Malaysia kan. Mati anjing. Mati Oh, nyuruh di rumah kok lah. Kayak gitu. Oh, baru tahu juga itu. Memang luar biasa OTS nih, banyak wawasan-wawasan yang Asik. terbuka. Edukatif kali lah pokoknya. Edukatif anjing. Edukatif kali lah. Mohon maaf kalau kami menyebar hoax karena hoax adalah bagian dari hidup kami sendiri. Karena udah diajari turun-temurun dari pemerintah kan. Betul. Penyebaran hoax. Penyebaran hoax. Jadi kalau salah minta maaf. Klarifikasi nggak sampai masuk penjara dah. Klarifikasi minta maaf. Saya Roland, saya Arif, saya Kurniadi minta maaf. Nah jadi penjara dah. Sudah diserahin bersihin lagi. Sudah diserahin bersihin. Kalau pemerintah kau nemu orang bang, batu-batu pemerintah lo gitu. Oh iya. Tapi saya setuju statement Prabowo 2030 Indonesia. Itu kapan dia ngomong tuh? Oh lah. Masih era Jokowi. Masih masih. iya waktunya Masih era orasi Jokowi. nak jadi presiden. Sempat kontra tuh. Wajar bubar Indonesia karena emang nasib guru kan masih. Guru tuh harusnya gaji DPR tuh ke guru, gaji guru tuh ke DPR. Harusnya. Harusnya. Harus kan pondasi. Coba lah 300.000 per bulan, matilah DPR tuh. Dewan Pantai Rakyat. Jadi apa kan? Kalau kayak itu kok ada ikut terjadi kan?
awak kan apa honor di salah satu SMP kan. Jadi gaji guru honorer itu kan per jam. Betul. Gaji guru honorer per jam apa tanpa ada tunjangan-tunjangan yang lain kan. Betul. Per jam tuh sekitar 35 atau 40 sekian. Totalnya awak 12 jam ngajar. 12 jam nih awak dapet per bulannya itu 650. Nah hidup. Anjay, masalahnya. Sapam di SD awak 1 juta. Harganya pantai. Sapam di SD awak 1 juta gua anjingnya. Sapam kan cuma duduk. Nah, Guru tuh merancang membina kader-kader untuk Awak tuh jadi guru honor pemimpin 275. bro. wajar lah kalau rupanya sapam tadi apa kayaknya? duduk sini. Oh, masuk. Ah, rupanya semakin banyak kita duduk, semakin besar gaji kita. Oh, kok bisa? DPR kan duduk-duduk baik. Ya sih. Punchline ya. Setup. Premis setup punchline. Iya dan. Oh, yakin Iya dah. yakin penonton langsung iya, masuk. Rupanya kan semakin lama kita duduk, awak maja tagak tarik sih gue kan. Iya, mengecek kan. Kalian. Tagak cor-coran papan tulis kan. Berarti kerja yang efisien itu tuh Duduk. dan diam. Duduk diam. Iya rajaku. Ah kan itu kan. Iya. Dapat gaji kadang. Sapam di SMP awak gajinya 1 juta. Awak yang mendidik manusia sampai menjadi presiden 650 gue. Pelatih baru Pariaman belasan juta kan dia. Sekolah baru Priaman ya. 650 nunggu dapat terima koko. Kentun awak bau tuh masih ada nunggu. Duit tuh habis gue anjing. Bayangkan saking apa itu di era sekarang nih. Iyalah, itu kacau. Guru ditindas, kebebasan berpendapat dibungkam, kritik dipenjara, melawan dibunuh, musik royalti. Ya di bumi dipijak, di sini awak dipajak. Nah, asik. Lagu punchline semua, punchline semua. Cocoknya jadi stand up. Boleh. Tidak. Ya, Tulisannya kayak resiko kan? iya. Ya itulah maksudnya kan seberapa menyedihkannya guru di bukan di era presiden ini ya, maksudnya di Indonesia. Seberapa menyedihkannya nian itu kan guru di Indonesia ini kan sampai-sampai dianggap beban, sangat beban kan. Oh, itu hoax. Itu hoax ya? Dulu update status di story kan, beban di komen kan perang Ya. argumen dia no. Datang manajer awak nama Kurniadi kan. Ya. Pak batunya Pak. Emang hoax tuh. Awak nak peduli jalan. Katanya hoax. Ya. Itu deep apa? AI. Tapi Memang- memang Sri Mulyani itu nak bilang beban negara, tapi guru tuh anjing negara, nah itu. Memang tidak secara eksplisit dia ngomong itu beban negara. Kalaupun itu hoax kan. Tidak eksplisit dia ngomong, tapi arah dari pembicaraan dia itu sudah menjadi beban negara. Betul. Haruskah semuanya pemerintah yang menanggung? Banyak pakai biaya masyarakat. Ya gitu. Kan sudah menjadi negara terbebani dong masalah kayak gitu tuh. Iya. Dengan gaji guru. Makanya setuju sekolah di Indonesia dibumi-hanguskan, guru-guru dipecat semua, anak apa ekskul aja. Anak mau kau yang artis-artis Jakarta, Ekskul? tak ada nemu kau sekolah khusus semua. Privat. Ekskul. Homeschooling. Homeschooling. Tapi gaji guru homeschooling itu sekali pertemuan 50 juta. Mati gitu. Ngajari apa dia? Ngajari apa cara merangkak ke NASA. Nah, bagaimana caranya menjadi pejabat dan korupsi setelah itu. Nah, Kalau itu mau masuk gua. setelah masuk, cuma 2 bulan keluar lagi, duit tuh masih sisa, bisa kita nikmati. Nah gitu. Tapi kan awak kan lah nikah gua. Awak terpikir Kami berdua belum. apakah udah Cie nikah, cie. tapi awak terpikir Apalah arti sebuah pernikahan kalau negara kita amburadul? Bang, anak abang besok lahir di era-era perjuangan. Betul. Sejarah berulang, Bang. Iya. memang kita ini harus berjuang terus bukan di era kita Apakah kan? nanti anaknya seperti bapaknya yang melawan?
Bisu anak ata dunia kau kamu deko nya kawan ce. Tanang-tanang lah merokok selawanya. Lo saya bikin ce, merokok ya wah kan cuan-cu jadi ndak dia kan. Lo tuh dia aja lah. Tapi kan awak semakin siko kan semakin berpikir kayaknya memang harus kalau pengen hidup di negara ini memang harus menjilat pemerintah kayaknya. Harus. Kalau pengen hidup ya. Betul. Awak pengen cuman metodologisnya awak nggak tahu. Tolonglah. Tolong lagi. Siapa? Nggak tahu siapa yang minta Rata-rata tolong. penjilat tuh dua. Privilege, relasi. Awak privilege di mana? Bapak pensiunan PNS sama pensiunan PNS. Privilege hilang. Hilang. Otomatis gara-gara ada privilege, relasi nak ke mana? Toh dipecat. Ya. Nah, itu. Pun kalau kita privilege dari anak pejabat, utak kosong, pakak, pandi, Nggak bahas anak pejabat. relasi tinggi. Menjabat awak, walaupun kebijakan mereka entah apa kan. Kok kayak anak DPR Bungo? Hah? Ada apa? Asap rokok? Sapu. Sapu. Bukan anak DPR Bungo. Anak DPR Bungo itu Bukan anak DPR Bungo, bukan. Sorry, waralat lagi bukan. Anggota DPR Bungo yang bapaknya pejabat. Iya, itu baru di Bungo. Pokoknya kita ini cuma satu frame ya. Kita selamati diri masing-masing. Nah, serius. Tahu kita satu itu yang dibilang Pak Adi tadi itu di Bungo. Di Jakarta ada. Umur belum cukup. Mas Gibran. Privilege anak presiden. Iya. Relasi pasti banyak. Bapaknya presiden, tolong anakku, tolong. Siap Pak, siap. Tiba-tiba bicara kemenyan kan, hilirisasi kemenyan, pantik baca aku apa ya? Hilirisasi kapal anda ayah aja. Jadi yang Bungo tadi ya. Kan kita sempat ngundang beberapa kali ke orang awam tapi tidak berani datang juga. Iya. Ujung-ujung kan dia ngeluarin statement kan kalau dia disuruh bapaknya. Jadi sah-sah aja rasa kalau sebut di situ. Yang mengundang itu bukan Anda sendiri. Kita sebagai panitia semuanya mengundang. Yang tidak selamat berdua. Awak kan orang Bungo. Awak daripada menghina pejabat Bungo, aja langsung ke Gibran, Prabowo, Sri Mulyani, Immanuel. Immanuel siapa? Yang korupsi petang. Yang superhero di Pekanbaru dulu tuh. Kok sebenarnya baru? Yang dia bilang ini kan apa koruptor tuh dihukum mati be. Siap. Rupanya Dia koruptor. Aduh. Ya kan untuk orang, bukan untuk dia kan. Lah dia kan kayak kok korupsi ya oke. Entah awak dikit. Manja. Kayak gitu kan kasusnya. Awak di story awak tuh, Immanuel anjing, Sri Mulyani babi, itu heboh. Yang heboh tuh ya anak-anak babi anjing tuh lah. Iyalah, para buzzer-buzzer dia kan. Iya. Luar biasa. Apa lagi highlight yang tadi itu? Yang tadi Nah, selain tunjangan rumah, penulisan sejarah, terus ini mana nih banyak nih yang itu kok dapat dari mana nih? di medsos di akun Instagram Bangsa Mahardika sama Kejayaan Memanggil. Ya, itu sih tidak lebih dari itu. Batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR, gagalkan rencana kenaikan gaji DPR. Kan yang kita buat keresahan itu kan karena itu tadi bang, aksi massanya. Iya. Aksi massanya sama kayak rakyat pati yang ternyata masyarakat tanpa mahasiswa tuh bisa kayak gitu. Akhirnya terjadi juga aksi massa itu kayak gitu kan. Iya. Karena ada pertanyaan kan, kemana mahasiswa di saat aksi Itulah. massa pati itu ada. Nyatanya sekarang tuh bang, mahasiswa yang berorganisasi itu kan ujung-ujungnya untuk merapat ke oligarki. Ujungnya ke sana. Ujung-ujungnya ke sana. Kayak gitu. Ujungnya pasti ke sana. Maksudnya apa? Boleh ujungnya ke sana, cuman sebelum ujungnya ke sana kau layakkan dulu lah diri kau untuk ke sana. Betul. Mantan Presma UGM Yang di TV1 dulu ya? yang di TV One dulu yang Ya. ribut sama Yasona Lauli. Yasona Lauli. Iya. Yang itu. Siapa? Fatur. Ya Fatur betul. Ribut di handle media jadi duta Shopee. Diam langsung. Diam, terkenal, nyalek jadi Perindo, gagal. Itu tadi orang-orang yang berorganisasi tadi dengan label Duta mahasiswa. Shopee. Kita Sopi. Shopee jualan nih. Lah iyo. Kok ada dutanya? Maksudnya dia jadi iklan Brand Shopee. ambassador. Brand ambassador. Oh, iya. Kan brand ambassador bahasa Indonesianya duta. Iya, enggak maksudnya. Oh, dia iklan di Shopee itu ya? Iya. Sebenarnya Fatur tuh ngatur strategi. Awak jadi Fatur model tuh tuh. Gini keluar-keluar, lagi bisa empap, awak diam.
CPNS di Spotify hapus. Nah, Instagram hapus. Yang penting teaser Twitter itulah. iyalah. Kayak gitu. Kan itu yang kita tengok-tengok dari tadi tuh, kemana mahasiswa-mahasiswa. Iya, kemana? Di kondisi sekarang nih mahasiswa tuh kebanyakan kemana sih gitu. Bingung. Kok sepertinya udah adonian pergerakan mahasiswa. Abang mah mantan ketua organisasi di Jambi tahun 2017. Anjir, bukan. Yang itu jangan disebutkan di sini. Awak udah nyebut benderanya, awak udah nyebut benderanya. Yang itu jangan disebut. Nah, awak udah nyebut benderanya, kan mana tahu ada di dalam grup itu kayak siap arahan kandaku gitu. Tidak. Ada enggak? Gitu. Bahwa berarti mahasiswa hari ini tuh kehilangan sosok. Nah, ya ini sosoknya di sini. Baru satu, belum yang lain organisasi-organisasi yang lain kan. Kehilangan sosok. Ya, sebenarnya kan kalau nak melakukan aksi kan kita udah harus datang dari bendera mana baik Betul. gitu. Nah, cuman abang sebagai Oh, lah. Yang itu jangan disebut. Nah, maksud awak di dalam grup abang ada enggak kayak obrolan dan adinda-adindanya minta arahan ke kanda kayak gitu. Pasti ada, cuma kakandanya bilang, Dak. bini nak lahiran. Ndak gu. Kanda nak fokus lagi dinda. Kondisinya sekarang itu jadi apatis semua. Iya. Jadi apatis. Kalau dia minta arahan, kita kasih arahan tapi tidak dilakukan, ada nilai plusnya dia minta arahan lah minimal. Ini memang semuanya diam, clear. Jangan-jangan ada Apatis. proyek ini. Emang ada proyek penjajahan kebudayaan. Atau adik-adik abang enggak punya grup yang enggak do abang. Aduh. Anjing kamu. Nah, sebenarnya itu betul tuh. Mahasiswa sekarang mengalami penjajahan kebudayaan dari budaya Korea. Apatis kan? Iya. Apatis. Anjay, Apatis. apatis jadi Jangan-jangan- Dijajah. iya. Kebudayaan kita itu dijajah. Sehingga terlena dengan entertainment, e-sport, slot judi online. Iya. Nah, terlena daripada carut marut pemerintahan, mending judi slot. Entar lu AWD entar lu. Gitu. Kok miris nian gitu pergerakannya itu pergerakan. Ada ya satu yang awak. Nah kayak ini nih. Di Pati itu kan kebanyakan masyarakat. Betul. Bukan kebanyakan. Pure masyarakat Iya, kan? bukan hanya mahasiswa ya. Pure mengatasnamakan masyarakat walaupun ada kemarin tuh nampak waktu demo tuh ada bendera biru kuning hijau hitam gitu kan dari organisasi itu kan, tapi itu kan pergerakan yang pure diawali dari gerakan masyarakat, Betul. bukan Bukan kayak bukan mahasiswa yang menginisiasikan. Betul. Nah sekarang tuh pertanyaannya, kemana kok ada inisiasi kayak gitu dari mahasiswa? Apakah suara mahasiswa ini apakah terbenam di kampus? Apakah memang tidak ada suara lagi? Suara mahasiswa ini udah parau. Bisu. Ya kita berbicaranya konteksnya di daerah itu bang. Soalnya kalau di sana mereka aksi. Iya, maksudnya ini disclaimer-nya ini di daerah kita ya, daerah kita. Gitu. Saya nak ngomong kayak abang dulu kayak gini, abang gitu. Ngapoi? Itu ngapoi saya membanggakan era zaman saya. Ngapain saya? Orang abang kan ngebok pagar Anjing. kampus. Anjing. Abang ngebok pagar kampus kan sampai rektor yang datang minta maaf ke abang kan. Itu tidak saya sendiri. Ada 4 orang yang kena tampar 1 orang. Nah itu saya. Tidak, bukan saya yang kena tampar bukan. Tidak saya sendiri yang gembok itu. Memang pagar waktu itu lagi UTS digembok. Kami pengen demo. Cuman kami berempat. Jadi bingung nih cari masa. Ada salah satu orang yang bernama Arif mengasih gembok aja pagar. Jadi orang terdampar di pagar itulah masa kita. Memang sekampus tuh jadi masa ya. Nggak jadi orang UTS juga. Nggak berani orang ninggal di motornya di depan gerbang kan. Nunggu jadi rusuh nih di pagar tuh kan. Ya. Maksudnya sekonyol itulah zaman dulu kan. Ya, artinya zaman sekarang banyak muncul influencer sampah. Nah, Yang followersnya lebih banyak, lebih didengar daripada orang yang berpengalaman kayak organisasi. saya tidak berpengalaman. Jangan dinaik-naik. Nah, yang lain lah maksudnya. Ya, yang lain. Gus Budiman kan. Ya, pemimpin organisasi A, B, C. Bahkan ketua umum ormas pun kalah followers yo influencer.
Iya. Artinya lebih didengar dari influencer walaupun isi saro, judi online slot. Kripto kita harus kaya karena 2045 akan terjadi chaos, akan terjadi mati. Orang yang tidur siang itu goblok, orang yang nge-gym itu goblok. Kayak anjing. Awak tidur siang, awak olahraga. Semakin manusia itu sadar, semakin manusia itu menemukan kebenaran, semakin malas dia untuk hidup. Iya. Iya, apalagi pendidikan itu ternyata bisnis industri, menciptakan pabrik, robot-robot, mesin-mesin. Sementara orang dulu perlawanan tuh hal yang sangat luar biasa. Sekarang kan tidak ada tampak lagi apa keramaian aksi di jalanan tuh sudah lengang jalan tuh kan. Apa kalau kalau pepatah orang tua zaman tahun bahola tuh apa negara rusuh dek pemerintah, jalan ramai dek mahasiswa. Idah. Dek. Kok ada perintil ya? Bukan. Itu tuh. Kampung rame dek yang tua, Mas Haji rame dek yang tua, kampung rame dek nan muda. Tuh Yang tadi salah ya? Oh itu kata-kata tetua organisasi bukan? Oh, siapkan dah. Anjing dong, jangan Tapi sebenarnya kena Oh, dibeli. iya. Mahasiswa Oke, tidak hari- salah. Sahabati. Sahabati. mahasiswa hari ini tuh enggak sadar. Bahwasanya menteri-menteri yang korup, asal ngomong, itu memanti api perlawanan, tapi enggak ada perlawanan. Membek sistem padahal itu sengaja. Biar mancing ada enggak pemerintah, ada enggak mahasiswa, ternyata enggak ada. Lanjut, Dipancing apa dikasih makan? dipancing. Kalau dipancing mungkin terpancing. Tapi Dipancing, kalau enggak dipancing dulu karena enggak ada yang mancing, yang datang yang sedikit tuh dikasih makan. oh iya. Itu setuju. Kayaknya iya betul. Dugaan Iya. sementara. Bukan dugaan, Prabowo nelpon awak lah. Anjay. Apa Pak? Anjay. Apa sih ya sebenarnya kok? Awak Akrabnya dari tadi kayak. awak bin. Bandara Internasional Minangkabau. Ini nangka. Jadi dia teleponnya, jangan melawan. Kenapa Pak? Nak mikir nak buat sistem, Ya. memancing daya kritis mahasiswa untuk. Ternyata tidak ada yang datang. Bang, lagi sandingin foto di situ bang. Apa ya? Dengan yang wakoli itu bang. Wakoli siapa? Siapa namanya Gus yang wakoli? Oh, wakoli masuk malaikat. Mirip. Siko wakoli, siko apa? Lu kuasa nih. Tai. Oh iya. Ya itulah kan. Apakah ini konteksnya balik-balik lagi kita kasih tahu ini di daerah kita ya. Di daerah lain kita tidak tahu menang. Karena kita tidak tahu juga di saat kita ngobrol kayak gini kan mungkin aksi di pusat masih main, masih jalan main. gitu. Dan kita bertiga kayaknya sepakat Siap mati. dah anjing. Kok gue apa kok? Kok tiba-tiba ditusuk tiba. Ya, kita bertiga kan selalu mendoakan yang terbaik dan panjang umur untuk perjuangan. Asik. Dan Memang. kawan semoga sehat selalu kawan-kawan yang sedang aksi yang memperjuangkan hak-hak masyarakat tertindas ya. Memang luar biasa nih memang kalau ketua provinsi Jambi 2017. Ya, sakit perut anjing. Ya itu kan maksudnya di daerah kita nih tidak ada nih. Ya. Kita tuh cuma dapat kabar-kabar dari kawan-kawan yang demo di luar tuh melalui media sosial. Kayaknya satu-satunya support untuk orang itu tuh yang bisa kita lakukan sih cuma untuk mendoakan selamat, sehat selalu perjuangan dan kawan-kawan yang demo tuh semoga diberikan keteguhan hati meyakinkan apa yang diperjuangkan dia. Betul. Semoga para pendemo yang demo dikasih duit berhenti demo. Politik nasi bungkus. Ideologi pro. Bukan politik ngasih makan babi, apa yang di Jepang yang di penjajahan gitu dulu tuh. Promusa. Kan apa keranjang babi. Apa tuh ya? Keranjang babi. Ada politik keranjang babi atau politik apa? Belilah merchandise PNS. Ya. Iya. Tiba-tiba jualan. Ini apa namanya katalog CPNS di album baru nih. Jangan beli ini apalagi ini. Ini tidak. Ini band teman-teman metal tadi bareng. Katalog CPNS, nih baju satu nih. Itu ini. Nih. Metal menarik tuh.
Kenapa band metal sekarang tidak menciptakan lirik perlawanan? Metal apalagi kawan-kawan dari hardcore gitu kan, itu perlawanan semua bro. Ada. Tidak nampak. Underground kan? Underground. Bawah tanah. Nah, di bawah tanah. Tikus dong koruptor. Ya itu yang dikejar ya kan. Dia di bawah tanah tuh untuk ngejar tikus-tikus tanah itu tadi. Anjay. Ya mungkin karena vokal nggak jelas mungkin. Mungkin kan. Ya, Mungkin, gitu. Ancak aja PNS ya. Anjing babi, koruptor, anjing babi, koruptor. Ya, siap tuh kena tangkap mati. Nggak ngapui koruptor kan, ya memang salah ngapui yang komen yang ditangkap kan. Enggak, yang koruptor itu tangkapnya mati. Oh. Apalagi nih? Dia dakwah nge-highlight mahasiswa yang ada aksi biasa karena dia ikut sok tunduk dengan oligarki gitu Pak ya. Oh tunduk ya? Tunduk Bang. Kalau di daerah itu gawat. Di daerah kita gawatnya Bang. Segawat itu di. Gawatnya. Serius. Makanya awak muncul, awak ngupload snap, terus awak mau ngajak abang datang ke situ itu untuk nyentil-nyentil mereka. Ternyata tidak tersentil. Memang kalau tolol wae. Ini terlepas dari uploadan podcast kita ini nih tanggal berapa, yang penting podcast ini diambil tanggal 25 Agustus. Di mana siangnya Pak Adi dan Bang Arif ke kantor Dep, ternyata Ya, sepi. maksudnya Malamnya kita syuting. di mana tanggal 25 Agustus nih janjian kita seluruh pemuda-pemuda Indonesia turun. janjian. Ternyata naik. Ternyata ada ngumpul di tempat lain kan. Tapi kalau bunga wajar nggak turun. Apa tuh? Hujan. Nggak, tadi Mending siang tadi tidur. panas Tadi siang. Malam Siang apalagi kalau panas-panasan demam. Nah, malam tuh ngapain demo? Malam tuh waktunya setting aksi. Oh iya. Nggak, siang emang kalau turun agak demam. Ketua Provinsi 2017. Asik. Strategi. Iya. Ya kan malamnya setting aksi kan. Iya. Setting aksi. Biasanya kalau malam-malam setting aksi itu tuh sudah lewat-lewat be tukang bakso di depan cabang atau di depan sekre kan. Satu lagi ini dibuktikan oleh penonton podcast OTS. Kalau misalnya viewer Bang Rigo lebih tinggi daripada Iko, berarti obrolan kita kan emang tidak asik di zaman sekarang. Tapi nggak diminati oleh pemuda-pemudi. Oh jangan salah. Apalagi mahasiswa. Obrolan Marigo lah kalah. iya. Lah kalah Jo. Pajak kan? Nah, bukan. obrolan Marigo kalah dengan 1 jam bersama orang tua. Oh gitu. Oke, kalau misal podcast kau ndak naik mengalahkan orang tua, berarti emang ndak. Bertiga kok ngomong apa sih? Berarti ndak diminati lagi, gitu. Highlight menurut kita bertiga, menurut kayak ramai itu sampah. Nah, iya. Gitu. Karena awak melihat kayak pentolan-pentolan ikatan-ikatan mahasiswa, forum-forum mahasiswa yang awak tahu yang katanya ya awak kan tidak sedikit bersinggungan sama mereka kayak gitu nah. Ujung-ujungnya di aksi yang kayak gini ternyata kosong. Iya. Kosong be. Dan ditelisik rupanya iyo. Sudah ada yang beberapa itu duduk-duduk dengan abang-abangan kayak gitu. Yang pergerakan dan nampak pergerakannya, yang berhimpun di mana berhimpunnya. Makanya kalau dibilang finishnya organisasi itu ke oligarki, ke pemerintahan yo, orientasinya duit, yo salah be bagi awak. Sangat salah itu. Karena seharusnya ujung-ujungnya ketika mereka menjadi seorang aktivis lingkungan, aktivis HAM, aktivis politik, mereka akan berdiri di lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan hak-hak itu. Seharusnya. Nah, menurut kalian seharusnya begitu, tapi menurut dia kan enggak. Yang penting gua harus dapat duit lah selesai. Nah itu yang mirisnya. Kan? Ditambah aktivis sekarang tuh adalah jadi semacam goals untuk Tunggu dulu, aktivis sekarang emang sekarang ada aktivis? banyak. Aktivis apa? Kecuali aktivis yang Aktivis itu terdiri dari 2 kata, aktif dan pis. Aktif pipis itu kehidupan. Nah, Kalau nggak pipis mati orang tuh. tiba-tiba epistemologi. Iya. aktivis Tiba-tiba langsung ada teori epistemologi, terminologi langsung gitu. Jadi aktivis tuh Menurut Hegel ya. menurut Hegel, anjay. Tai katanya. iya. Bunyi tadi bisa disensor. Itulah sensornya. Ya emang Wih, saya nanti ya. biji. Lihat dulu, aktivis itu apa? Itulah. Aktivis tuh. Bagaimana saya menjelaskan aktivis sementara saya berkuar-kuar di media sosial banyak yang mend-DM kawan nanti meninggal, nanti di penjara, nanti sebegitu ekstrim kan di negara ini nggak bisa lagi berbicara bebas.
Padahal hak kita berbicara bebas tuh ada. Padahal ada kecean Jo kepala warak tuh kan. Iya, Prabowo. Iya. Prabowo ngecen. Tapi Prabowo ngomong tuh di 2016. Harusnya konsistensinya sampai 2025. Iyalah. Harusnya. Kalau dia jadi Dan yang dikatakan dia tuh bukan sebenarnya bukan bisa dibilang bukan semata-mata statement dia. Yang dikatakan itu hal yang lumrah, memang yang harus dijalani. betul. Kalau Prabowo mengutarakan itu 2006 balik, harusnya kini model 7. Iya. Sebagaimana Rocky gitu. Jokowi itu bajingan bangsa tolol. Dibilang lagi sama Rocky Gerung, hari ini saya mau mengatakan Prabowo adalah bajingan bangsa anjing tolol. Konsisten. Tapi dia mengkritik presiden. Di 2016 Prabowo ngomong kayak gitu kan. Di 98 kan nyok diam-diam baik. Iya sih. Iya. Diam-diam. Bukan diam-diam kata Wiranto, kan dia pelaku penculikan, aktivis, pembunuhan kata Wiranto. Wiranto kemana sekarang? Wiranto masih Menikmati duit sama Indonesia. Hah? nongkrong sama Luhut. Aduh sekarang. Kok ada keluar-keluar lagi? Aduh di kadai etek Nimar doang. Ya itu udah Wiranto. Dawir Dawir itu tuh. Kayak gitu. Nggak pernah muncul lagi. Di Nggak media pernah, nggak pernah muncul lagi. Semenjak gagal presiden nggak pernah muncul lagi. Oh, iya. Kan sempat kan nyapres kan. Kayaknya lebih oke kayak itu lah, healing, sudahlah persetan dengan politik-politik anjing gitu ya kan. Basicnya tetap pendidikan. Pendidikan menciptakan budak. Sebanyak itu bupati, gubernur, wali kota. Nggak banyak yang seperti Deddy Mulyadi. Walaupun pro dan kontranya beko lah ya. Nggak banyak yang seperti itu. Terlepas dari siapanya presiden sekarang, nggak. Mending makan gratis atau pendidikan gratis? Pendidikan gratis lah. Itu udah perlu kota Anjo lah, Di. Iya. Nggak. Yang setuju makan gratis kan cuma satu orang itu, Pak Prabowo. Yang lain kan kayaknya, Pak Prabowo dengan menteri-menterinya kan. Kabinet Prabowo tuh fuck. Yang setuju makan gratis apa sih? Nggak kan, awak nanya gitu. Nah. Gitu. Yang setuju apa MBG apa? MBG, MBG. makan bencong. Ya. Yang MBG kan Muara Bungo. yang setuju MBG itu cuman MBG, PDG, habis itu BTM. presiden dan antek-anteknya baik. Kan? Nggak mempan. Ketika pemerintah menciptakan kebijakan MBG nggak melibatkan masyarakat komplain, diusir, tetap jalan agenda. Iya. Dan itu baru kasus satu MBG loh. Baru kasus-kasus yang lain. Berarti tidak sekuat itu sebenarnya. Nggak sekuat itu. Suara masyarakat, suara rakyat nih. Rakyat sudah nggak kuat, kenapa? Sudah nggak kompak. Ya. Berapa orang guru di media sosial keluar gaji, keluar segala macam. Termasuk saya hari ini. Iya, kan? beribu-ribu, saya yakin berjuta-juta, tapi tidak ada tanggapan. Tetap ya, dengan santainya. Ya. Guru beban negara katanya kan, santai dia ngomong kayak itu. Yang paling parah organisasi PGRI. Pala tiap tahun tuh, aduh biaya itu. Kemana duit tuh? Guru yang gaji 600.000 tadi dipotong pajak bayar ke PGRI. Terbayang Bu Tutik yang awak cerita itu dah. Iya. Apa nasibnya? Bu Kalau Tuti itu, Yang di SAD. Bu kalau Tuti kondisi- itu yang di episode sebelum ini dia. Iya. Bu Tuti itu cuma Marketing biar ditonton lagi. Sekarang ada Bu Tuti baru. Ya. Apa tuh? Di-cut, habis, kena pecat. Iya. Iya. Tuti juga namanya. Bukan Roland namanya. Anjay. Ya pemerintah kan juga Tuti. Astuti. Enggak Tuti, tukang tipu. Iya, punchline lagi. Ini Arif kocak nih malam nih. Siapa yang minta rokok? Namanya Belul. Nah, dia viral lah. Habis ini ketangkap polisi. Pak polisi, tangkap Belul. Sejam. Tidak apa-apa. Sejam gue. Jadi poin dari podcast malam ini adalah memaki-maki pemerintah bukan secara personal tapi secara jabatan. Kukuruyu. Nah, tapi itu jabatan. Dan terbukti oleh ucapan Sri Mulyani, babi. Terbukti dengan Emmanuel yang korupsi, anjing. Dengan hadirnya itu terciptalah lagu baru CPNS, anjing babi koruptor, anjing babi korupsi. Nah itu Tetap promosi. Jauh, ini video promosi. Jauh. dan lagu itu belum dirilis ya. Agak lo. Bajingan itu belum dirilis. Belum. Apa itu promosi? Kan jangan dipromosi kalau belum dirilis. Sejauh aku CPNS kalau hadir podcast enggak pernah yang macam Miko lah. Nggak pernah macam Nah, ini Miko. konyol mempromosi yang belum rilis. Jadi kami nak nonton di mana, Bang? Ada di Instagram.
Oh, ada. Saya live kemarin di taman kota. Saya bilang di situ, ini lagu baru yang baru recording belum rilis, tapi enggak apa-apa lah saya bawakan. Tonton aja di situ. Instagramnya di bawah. Iya. Itu pasti. Ya kan tadi kan kita sudah mendisplaykan baju-baju CPNS kan. Betul. Sudah. Ini bisa jadi ajang pro. Bro, kalau tidak dari kita kekompakan masyarakat, kekompakan rakyat itu tuh ya kayak gini. Tapi apa kita daya? rakyat membantu rakyat. Kita berharap dari pemerintah membantu rakyat kapan? Betul. Tidak akan terjadi. Betul. Ya sih, untuk Yang membantu rakyat itu ya rakyat. Dana ulang tahun daerah artisnya dibayar 3 bulan sesudah tuh. Mati Betul. Itu bukan hanya di Bungo, di tempat lain juga. Oh, tempat lain juga ya. Tapi kan MC-nya langsung dibayar. MC minta bayar di awal. MC itu komunikasinya bagus. Yang talent kan enggak. Yang penting main dulu, honorisasi ge lah. Talentnya siapa? Karena Beno ini pentingnya tampil. Oh lah bilang duluan sebelum dibayar lunas kami tidak mau naik panggung. Ya. Nah, itu maksudnya kalau Itu oke dulu. Itu didikan dari siapa? Dari udah-udah yang di belakang kamera cek lagi kok. Iya. Udah kok bilang. Jangan bang katanya. Kemarin masih ini katanya. Oke, siap. Bagi Belul honorium enggak penting, yang penting honorisasi. tapi belum sebulan, Cok. Calon orang ini Desember. Masa bulan? 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan. Yang cepat tuh awak sama Husen. Awak kalau udah ada ngobrol sama ini, sama yang di belakang kamera nih, enggak kan berani awak bang ngomong duluan dah. Kopi kini kau sabana sih orang sabana bedo. Iklan. Kok dia begini bawah? Untuk Adi sama Husen ini dia. Iya. Bocah tua Fani. Bocah tua. Oh, banyak teman. Dak ini nih, kalau dak kita membantu sesama kita, siapa lagi yang bantu kita? Kita sudah berusaha, Bang, tapi Iya. apa daya, Tuhan berkehendak lain. Dak ini Nggak itu kayak, nggak itu kayak di FTV dokter iya. nyelamati orang. Ya sama lah, maksudnya awak ada back podcast segala macam. Paling dari 1000 yang menonton, katakanlah 1000 misalnya, yang terpancing cuma 3-2 orang. Jadilah daripada enggak sama sekali ya. Pokok yang penting tuh panjang umur perjuangan lah. Panjang umur perjuangan. Saya selalu bagi teman-teman yang memperjuangkan suara-suara Rakyat. tertindas, suara-suara rakyat yang tertindas. Ya. Hidup PDI. Jangan. Enggak PDI. Hidup Jokowi lah. Hidup PDI dan Jokowi. PDI untuk apa gitu ini. Jadi selesai. Ya kayak gitu karena pada aksi kejadian hari ini kan kita ya coba bersuara lewat cara kayak gini. Iya. Dibilang April mau bukan April sekarang. Kok kita kayaknya kita berdua yang tertipu hari ini. Jangan ini jangan lupa lagu Rampi Rampo Kru. Asik. Tetap bersuara. Karungi rintangan sampai nanti Tuhan menyuruh pulang. Tunggangi diri, susuri misteri, tinggali legasi di bumi pertiwi. Dunia ini bagiku fantasi, maka materi tidak nomor siji. Oke, sekarang waktunya aku untuk berkontribusi. Jika masih kurang silahkan kau revisi. Ku coba luapkan semua kata lewat scene ini. Sudah sangat muak, sangat ingin mencaci. OTS kali ini tidak ditutup dengan tepuk tangan, tapi ditutup dengan kita sama-sama meneriakkan hidup Jokowi. Ya, hidup Jokowi. Kita satu komando dari presiden kita. Betul. Oh, siap. Iya kan? Betul. Siap. Siap. Oke, 1, 2, 3. Hidup Jokowi.